tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Penglihatan tanggal 27 Januari dan tanggal 10 Februari tahun 2024. 1. Lambang Nazi dan palu arit. 2. Penglihatan inflasi Asia, Mongolia, dan krisis Amerika. 3. Penolong yang menipu. 4. Meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. 5. Jalan yang sempit dan seperti Sadra Mesah dan Abednego. 6. Penglihatan penghulu surga berlaksa-laksa. Lambang Nazi dan palu arit 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan di dada orang-orang yang berdoa ada tulisan kapital berwarna putih, Mazmur 103. Pada saat terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, berdoa di Taman Getsemani dan dia sambil menangis. Tuhan mengarahkan agar berdoa seperti itu ketika kita mengalami pergumulan yang berat. Saat terus berdoa, tampak dalam penglihatan seperti tombak yak berputar-putar dengan cepat seperti membentuk angin puting beliung dari jarak yang jauh ketika mendekat ke arah tim doa. Angin puting beliung itu membawa lambang Nazi, di bagian belakangnya lambang palu arit, lalu muncul tulisan 2 Tesalonika 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Kalau ia datang kembali, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bakar dengan api Tuhan, 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Salah satu tim melihat sesuatu seperti bendera dengan lambang salah satu partai, ada bulan sabit satu garis. Lalu bulan sabit dan ada tulisan PK bintang di bawahnya, lalu tim ini melihat api dan dia mendengar suara yang memerintahkan, bakar dengan api Tuhan. Lalu tim berdoa seperti yang Tuhan perintahkan. Penglihatan inflasi Asia, Mongolia, dan krisis Amerika. 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Saat terus berdoa bagi Indonesia, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah bejana emas. Di dalamnya ada air yang bening dan sebuah tulisan Yehezkiel 33. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan tulisan yang diukir Asia. Di bawahnya ada tulisan inflasi dan di bawahnya lagi Mongolia. Setelah itu ada gambaran Tuhan Yesus dalam keadaan pada saat disiksa. Dia mengenakan mahkota duri dan merasa kesakitan sambil memandang dengan air mata bercucuran kepada 3 tulisan itu. Lalu tim berdoa mengenai keadaan perekonomian Asia termasuk Indonesia dan terkhusus bagi Mongolia yang Tuhan perlihatkan. Setelah itu salah satu tim melihat satu gedung yang besar di depannya ada tulisan Gedung Putih. Di sekelilingnya tampak kegelapan yang pekat lalu tim ini digerakkan untuk berdoa bagi pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memerintah di dalam gedung itu. Setelah itu muncul Mazmur 140. Setelah itu tim melihat dalam penglihatan awan yang mendung yang mencekam, lalu ada suara gemuruh yang menakutkan, lalu ada tulisan krisis. Setelah tulisan krisis, tim ini melihat kehidupan manusia yang sangat melarat, bukan hanya orang-orang Indonesia, karena wajah yang tampak berbeda-beda dari berbagai bangsa. Mereka makan mengambil dari tempat sampah. Dalam penglihatan ini ada tim doa duduk berkelompok melingkar, tidak makan namun di hadapan tim doa ada 5 roti dan 2 ikan. Di dalam hati tim ini menyatakan bahwa ketika kita menyalurkan yang ada pada kita, apabila Tuhan yang memberkati maka kita tidak akan kekurangan sekalipun dalam keadaan krisis. Setelah itu tim ini mendengar suara tenanglah aku ini jangan takut. Matius 14 ayat 27b. Tampak di antara orang-orang yang kesusahan tampak ada orang-orang yang datang mereka berpakaian hanya kelihatan matanya namun bukan pakaian muslim. Mereka menawarkan pertolongan kepada orang-orang yang berkesusahan namun di tangan mereka ada tulisan angka 666. Mereka seperti mengambil kesempatan di dalam kesusahan orang. 3 malaikat dan 3 penglihatan 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Pada saat menyembah salah satu tim melihat surga terbuka, lalu ada 3 malaikat menuruni tangga emas membawa seperti bendera yang bertuliskan 1 Petrus 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan seterusnya,
Ketika terus menyembah, salah satu tim melihat beberapa penglihatan. Yang pertama, ada satu badan manusia berkulit gelap tinggi besar, di bagian punggungnya dibacok, dagingnya terbuka sampai terlihat bagian tulangnya. Yang kedua tampak dalam penglihatan. Di kejauhan muncul CPGP, di samping kirinya ada CWPMMD, lalu agak jauh di belakangnya tampak seorang tokoh HR dengan pakaian putih-putih dan tutup kepala berwarna hijau. Mulutnya seperti berkata-kata kepada dua orang di depannya. Yang ketiga ada lambang mata yang berbentuk seperti matahari, seperti lambak Illuminati, yang melayang-layang dan banyak mengintai dan disengaja untuk didekatkan ke mata orang-orang. Lalu di dalam mata itu tampak seperti layar dengan kehidupan kenajisan, wanita-wanita panggilan, tim ini menyebutkannya. Lalu tampak dalam penglihatan tim doa diperlengkapi dengan senjata-senjata dan di hadapan tim doa ada orang raksasa, di punggungnya ada punuk dan dia berpakaian serba hitam. Dia berjalan merayap, tim ini menyebutkan seperti Spiderman. Permata yang berbeda-beda 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada beberapa generasi muda yang baru saja diwisuda dalam sekolah kepemimpinan Kristen, yang sedang bergabung di dalam doa. Dalam penglihatan ini, mereka sedang berjalan dan di hati mereka ada permata. Setiap orang dengan warna yang berbeda, ada berwarna gold, biru metalik, putih dan oranye. Namun mereka seperti masih belum memunculkan permata di hati mereka, ada seperti asap yang menutupi permata itu. Dalam sekolah kepemimpinan itu ketika mereka mengambil waktu doa bersama, mereka mulai menerima penyataan-penyataan Tuhan lewat penglihatan. Lalu Tuhan memberikan firman bagi mereka. Yoel 2. Penolong yang menipu, 17-24 Februari tahun 2024. Pada saat terus berdoa, tampak dalam penglihatan pemimpin China, XJ. Dia berpakaian serba hitam terbang di atas laut seperti Spider-Man dan dia berhenti di Pulau Kalimantan. Lalu pakaiannya berubah menjadi jas dan dia datang seperti seorang penolong. Lalu seperti menguasai. Tim ini mendengar suara dia memberikan janji pemimpin bangsa Indonesia, tapi itu sebuah kebohongan. Tapi bangsa kita percaya padahal dia punya rencana kesia-siaan bagi Indonesia. Lalu tim yang memerangi dalam doa setiap siasat XJ atas Indonesia. Ketika berdoa tampak dalam penglihatan muncul ular seperti anakonda, matanya berwarna oranye menyala, kulitnya seperti ular sanca. Lalu tim ini mendengar suara. Ini adalah 9 naga yang mengikat di bangsa Indonesia. Dia merubah rupanya untuk mengelabui kita. Dia seperti anakonda padahal dia adalah naga itu. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada tembok-tembok yang tebal yang banyak. Lalu tim ini diingatkan mengenai tembok Yeriko yang runtuh. Dan dia mendengar suara bawa pujian bagi Indonesia untuk menghancurkan tembok-tembok yang tebal. Setelah itu muncul tulisan yang melayang-layang dan datang di mata kita bertuliskan Mazmur 140. Meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Pada saat masuk sesi penyembahan, salah satu tim melihat dalam penglihatan sekilas lewat seekor banteng yang sedang mengamuk. Penglihatan ini hanya sekilas lalu. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan, ada kumpulan anak-anak jenjang TK sampai kelas 3 SD. Tapi dari wajahnya bukan orang Indonesia tapi orang-orang Eropa Amerika. Dari dadanya sampai tenggorokan ada sesuatu seperti ulat yang bergerak dan berputar, lalu tim ini mendengar. Patahkan sindrom kematian. Sesuatu yang seperti ulat itu di kepalanya ada seperti antena yang bercahaya yang dapat mengeluarkan cairan racun, sehingga tenggorokannya menjadi merah lalu bernanah. Setelah itu anak-anak itu terjatuh lalu tampak mati. Ketika terus berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan firman Yehezkiel 33. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan di udara ada sesuatu yang seperti ulat-ulat terbang, punggungnya hijau, kepalanya agak hitam, badan depannya putih tapi tidak ada kakinya. Bentuknya seperti jeli tapi kecil halus. Tim ini tidak memahami binatang apa itu. Tim ini digerakkan untuk berdoa bagi bangsa Indonesia mengenai hal ini. Yehezkiel 33. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka. Kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan.
Sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga, yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa, dan seterusnya. Jalan yang sempit dan seperti Sadra Mesah dan Abednego, 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Tampak dalam penglihatan, tim doa sedang menyembah, lalu ada jalan lurus yang sempit dan muat hanya badan kita saja. Di sisi kiri dan kanannya gelap gulita dan seperti tidak ada kehidupan. Sebelum sampai di garis finish ada banyak yang akan kita lalui. Ketika terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan gambaran kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar dan ada 3 orang yang tidak melawan Tuhan. Lalu tim ini mendengar sebuah pertanyaan. Bisakah engkau bertahan jika ada keadaan seperti Sadra Mesah dan Abednego? Lalu tim ini memberi pernyataan. Jangan menyangkal Tuhan Yesus apapun yang terjadi dan minta iman yang teguh kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Penghulu surga berlaksa-laksa, 17 dan tanggal 24 Februari tahun 2024. Pada saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada 4 pilar dengan atapnya beserta lantai emasnya turun dari sorga. Tampak Tuhan Yesus duduk di satu kursi, kakinya berlobang paku sedang menulis dengan pena bulu ayam lalu tampak sebuah tulisan muncul di depan Tuhan Yesus bertuliskan Wahyu 22. Setelah itu tampak dalam penglihatan Tuhan sedang menanti kita dan kita seperti anak-anak yang sedang menghadapi ujian, yaitu ujian kehidupan kita. Adakah iman kita yang berdiri sampai Tuhan nyatakan finish? Apa yang mengikat kita hari-hari ini di bumi? Lepaskan, bebaskan hidup kita. Tawan pikiran dan hati kita bagi Tuhan. Ujian boleh datang, tapi itu menjadi loncatan agar kita sampai ke kota yang kudus Yerusalem baru. Lalu Tuhan memperlihatkan kita berjalan di atas jembatan yang bergoyang seperti ukuran benang kasut ke kota itu. Lalu salah satu tim melihat dalam penglihatan dan bermazmur, penghulu surgawi sedang datang berlaksa-lasa, membawa kuda dan kereta kuda, di awan yang indah permai, indah berkilau. Dengarkanlah suara kuda yang sedang berlari yang turun dari sorga dengan sang raja yang kekal. Bersukacitalah hai biji mata Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Lalu tim ini menceritakan penglihatan yang dia terima, tim ini melihat awan berkilau putih, dia mendengar suara kaki dan kereta kuda. Ada raja di atas segala raja. Sebagai pemimpin dari bala sorga yang sedang turun. Ada sukacita dari sorga, ada pujian dari bumi, ada pujian dari bumi, demikianlah suara yang dia dengar. Tuhan sedang menyambut kita di awan kemuliaannya, untuk membawa kepada janjinya kota yang kudus Yerusalem baru.
Tanya Tuhan di hatimu, adakah engkau ada di agendanya Tuhan, masuk dalam kota kudus? Sebab buku itu ada di hadapan Tuhan, Dia sedang melihat adakah nama kita di sana. Lalu tampak dalam penglihatan ada tim doa berada di sebuah taman, ada gemercik air yang terdengar. Tim ini melihat dari salah satu yang berdoa bermainan ayunan, dia tampak bermain dan berkomunikasi dengan seekor singa. Semuanya indah, penuh damai sejahtera dan luar biasa. Lalu Tuhan Yesus sedang mencatat pena bulu ayam, lalu memandang kita. Demikian berulang-ulang yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkatimu.